Selamat datang untuk para warga belajar PKBM Daun Cepu. Untuk materi saat ini, Bahasa Indonesia, Modul 1, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Kelas 10 Kejar Paket C. Tujuan dan petunjuk belajar. 1. Setelah selesai mempelajari materi pelajaran unit 1 ini, Anda diharapkan dapat 1.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, LHO. 1. Menentukan isi pokok teks LHO. 2. Menanggapi isi teks LHO. 1.2 Menginterpretasi isi teks LHO. 1. Mengidentifikasi makna kata khusus dalam teks LHO. 2. Menginterpretasi isi teks LHO. 2. Pokok-pokok materi. LHO. 1. Pengertian teks laporan hasil observasi, LHO. 2. Ciri-ciri teks LHO. 3. Tujuan teks LHO. 4. Isi dalam teks LHO. 5. Makna kata khusus teks LHO. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Peta konsep teks laporan hasil observasi, LHO. Mengidentifikasi teks LHO. Menginterpretasi isi teks LHO. Menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks LHO. Menulis teks LHO. 1. Pengertian teks laporan hasil observasi. LHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. 2. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks LHO, maka kita perlu juga mengetahui ciri-ciri teks LHO sehingga kita dapat membedakannya dari teks-teks lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu, judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi. 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 4. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. 5. Memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi. Jabaran ciri objek. 3. Tujuan LHO. Tujuan teks laporan observasi adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi, setelah diadakannya investigasi penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. 4. Isi teks. LHO. Dalam menentukan isi sebuah teks, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis dari paragraf tersebut. Adapun jenis-jenis paragraf sebagai berikut. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Jenis paragraf deduktif memiliki ciri yang ditemukan yakni gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. 2. Paragraf induktif. Merupakan jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif. Gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat. Jenis paragraf induktif selalu akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif-induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran diawali dengan pernyataan umum lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan utamanya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus umum khusus atau kalimat penjelas kalimat utama kalimat penjelas. Kalimat penjelas di awal paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka. Lalu, kalimat utama berada di tengah sebagai gagasan utama dalam paragraf ini. Selanjutnya masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan. 5. Menemukan gagasan pokok teks.
Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Atau dengan bahasa lain gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf. Cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. Mendaftar kata-kata kunci pada teks. Memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Memetakan paragraf, memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Merumuskan inti kalimat utama. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.